Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya yang bernama Siti Salma. Mungkin teman-teman di sini nggak pada asing lagi ya dengan Teh Siti Salma karena dulu kita udah pernah bikin video ya Teh yang tentang Mahad di UIN Bandung gitu. Iya betul. Dan alhamdulillahnya videonya udah dilihat oleh ribuan orang ya Teh ya. Luar Alhamdulillah. biasa. Ya betul. Nah, karena banyaknya teman-teman kita yang pada nge-DM juga, terus yang komen juga di YouTube gitu, pengen tahu lebih lanjut tentang Teh Siti Salma. Nah mungkin, Wah, boleh boleh boleh. ya betul Teh. Nah mungkin sekarang tuh lagi apa ya, kalau anak-anak yang mau masuk kuliah tuh sekarang lagi galau gitu ya Teh ya, bingung antara kuliah mau masuk jurusan apa, terus mau kuliah kemana, lewat jalur apa. Nah mungkin di sini Teteh bisa ceritain nih Teh, pengalaman Teteh masuk kuliah itu kayak gimana sih Teh gitu. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Dila, apa kabar? Lama ya nggak bikin video bareng lagi. Dan alhamdulillah qadarullah dikasih kesempatan buat bertatap muka meskipun sekarang ini berbeda sama video sebelumnya ya. Karena video Ya, sebelumnya kita itu langsung di kampus ya. Kan kalau sekarang tatap mukanya online gitu. iya. Karena situasi dan kondisi yang masih pandemi gitu. Terima kasih kepada Teh Dila yang sudah berkenan mengundang, mengajak diskusi, ngobrol bareng, sharing bareng. Uh, Terus tadi langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaannya itu apa namanya? Gimana cara ya? Apa? Pengalaman Teteh masuk. Pengalaman aku masuk ke UIN gitu, masuk UIN itu gimana gitu, pakai jalur apa, karena sekarang teman-teman yang SMA, SMK, aliyah itu mungkin sedang mempersiapkan ya, Ya betul meskipun Teh. meskipun sedang pandemi, tapi mungkin semuanya sedang masa tryout dan lain sebagainya, meskipun UN katanya udah dihilangkan ya dari Kementerian Pendidikan. Betul sekali. Nah, kalau untuk Salma sendiri, masuk UIN ini melalui jalur SPAN PTKIN. Kalau untuk teman-teman di Aliyah, itu pasti nggak asing dengan jalur ini. Karena di Aliyah ini, jalur ini tuh salah satu jalur yang kemungkinan besar anak Aliyah ini akan diterima lebih banyak melalui jalur itu. Berbeda dengan teman-teman yang di SMA. Kalau teman-teman yang di SMA itu pasti mereka itu mempunyai jatah yang besarnya itu di jalur apa namanya? MPTN ya Teh. SM senam PTN. Ya, Ya, kalau Alia itu pasti yang terbesarnya itu hampir 75% itu dari SPAN PTKIN. Nah, sama itu melalui jalur SPAN PTKIN. Pada saat itu, gimana sih caranya buat bisa masuk jalur SPAN PTKIN, apakah oleh sekolah didaftarkannya ataukah oleh pribadi? Dulu pada tahun 2016 itu daftar itu melalui pribadi. Kita itu, gini, sebelumnya sekolah itu sudah terdaftar sebagai penerima jalur SPAN PTKIN. Jadi pastikan dulu si sekolah kita ini bahwa udah punya legalitas, bukan punya legalitas sih, udah ada perizinan, udah ada kuota bahwa sekolah kita ini memang sudah punya jatah untuk bisa daftar siswa-siswinya ke univ itu. Karena biasanya ini nggak semua sekolah aliyah juga bisa daftar jalur ini. Ada beberapa aliyah yang nggak bisa masuk. Jadi ini harus dipastikan dulu. Gimana cara mastiin Cara mastiinnya pada saat itu selama ini menanyakan kepada pihak sekolah, yaitu melalui guru BK. Guru BK itu bimbingan konseling kalau di sekolah ya, bimbingan konseling, bertanya, dan alhamdulillahnya pada saat itu pun di sekolah Salma ini difasilitasi gitu, bahkan dipahamkan, semua siswa ini dipahamkan bahwa kita ini punya kuota jalur SPAN PTKIN dengan
Tapi karena sekolah sudah mendaftarkan diri bahwa sekolah ini siswanya ini bisa sekolah, akhirnya udah punya ID sekolah tuh, udah terdaftar sekolah sama. Sisanya dilanjutkan oleh siswa dan siswi. Setiap siswa dan siswi ini mempunyai semua siswa-siswi kelas 3 ini boleh daftar dan boleh daftar siapapun, tetapi SPAN PTKIN ini hanya jurusan-jurusan keagamaan, bukan jurusan yang eksak gitu, kok yang apa ya? Iya, Teh ya. Bukan yang kayak IPA, kimia, yang gitu-gitu. Ini hanya jurusan-jurusan yang Islami gitu. Karena kita aliyah dan SPAN PTKIN ini kerjasama antara Universitas Islam Negeri, IAIN, sama apa namanya SMA Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia. Nah, itu sih sebetulnya jalur pertama itu kita ini sebagai siswa dan siswi ini pastikan dulu bahwa kita itu udah bertanya ke pihak sekolah bahwa ada jalur SPAN PTKIN enggak, kalau sekolah ini punya jatah enggak jalur SPAN PTKIN, kalau misalnya saya mau ke Univ Jogja, Malang, dan lain sebagainya. Oh bisa, boleh. Nah itu akan insya Allah pasti akan dibantu oleh pihak sekolah, bahkan mungkin difasilitasi, dibimbing gitu sampai benar-benar bisa daftar gitu. Kita ini bisa ikutan jalur itu. Pertama itu. Yang kedua, kita daftar sendiri. Seperti biasa. Pihak sekolah akan memberikan linknya ini, webnya ini, pastikan SPAN PTKIN ini, kalau teman-teman silakan aja dibuka di webnya SPAN PTKIN kalau nggak salah. Saya udah lama ya nggak buka jalur-jalur kayak gitu, jadi lupa. Itu kan udah bener-bener sudah lama. Udah lulus juga, betul banget. Jadi udah lama nggak ingat seingat sama itu. Intinya itu sih alur pertamanya tuh kayak gitu dulu ke pihak sekolah. Daftar biasa sih, kayak kita buka, kita punya ID-nya. Kalau nggak bukan ID sih, kalau siswi itu punya apa, induk ya, nomor induk ya? Nomor induk. Dan biasanya masukin nomor induk, abis itu kita nanti sana tuh punya akses kayak apa ya, semacam kalau di IG itu punya ya semacam profil gitu, profil, menuhin profil ya, form biasa gitu, form biasa. Nah bahkan setelah sampai situ baru nanti tentuin apa namanya tuh jurusannya. Di sana banyak pilihannya, mau jurusan apa gitu. Ada yang sejarah kebudayaan Islam, ada yang komunikasi penyiaran Islam, ada yang ilmu Al-Quran tafsir. Ya teman-teman aliyah mungkin kayaknya enggak tabu gitu ya, enggak asing dengan Islami kayak gitu. Karena memang gitu ya. Gitu, karena emang udah jatah gitu. Betul, karena emang udah jatah gitu. Karena ya sejalur juga sebetulnya, karena aliyah, teman-teman aliyah ini disiapkan ya emang untuk ke arah sana gitu nantinya. Gitu. Apalagi? Ada yang kurang nggak? Nah, ini Teh kan tadi kita dikasih akses gitu ya, sebelumnya kan dikasih dulu sama sekolah gitu, berarti betul. harus ngomong dulu ke guru BK atau enggak ke wali kelas gitu kalau kita ada niatan mau gitu ya. Oke. Nah, berarti sebelum ke sana, iya itu juga sama punya cerita sih sebenarnya. Enggak begitu panjang, sedikit aja. Jadi gini, dulu tuh selama sama di aliyah ya. Oh, kalau teman-teman mau tahu sama di aliyah di mana? Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor yang ada di Jalan Baranang Siang, Pajajaran, di samping terminal Baranang Siang. Kalau teman-teman ini barangkali nanti ada yang nonton siswi atau siswa gitu ya. Bogor gitu ya, mahasiswa yang Bogor mau kuliah di ini, boleh nanti di UIN gitu ya. Nah, sama juga alumni dari MAN 2 Bogor gitu. Nanti boleh kontak-kontak ya, Teh. Boleh dong, DM boleh, kasih nomor WA-nya juga boleh. Nanti barangkali siapa tahu bisa membantu gitu. Ya, nah, kalau sama ini dulu itu pertama kenapa mau kuliah gitu ya, kenapa bisa masuk gitu, itu kan salah satu jalur yang gratis ya. Jadi kita itu
Iya, namanya juga sama kayak senam PTKIN, senam berarti otomatis itu, berarti otomatis itu kayak jalur seperti rapot gitu ya. Jalur undangan gitu ya Teh. Nah Jalur betul. istimewa. Kita cuman tinggal isi form, pilih jurusan apa, nanti juga diundang gitu. Selamat Anda diterima gitu, tinggal terima itu aja gitu. Jadi aja gitu ya. Nah, tapi ini tuh nggak semudah itu gitu teman-teman, nggak semudah kayak nanti juga diterima gitu. Nah ini butuh, betul banget, ini butuh yang kalau sama rasain sih butuh apa ya? Butuh niat yang kuat dan tekad yang panjang gitu, kayak lurusin niatnya tuh yang benar gitu, emang benar mau kuliah apa enggak. Makanya kenapa sama tadi nanya ada guru BK enggak gitu kan. Kalau Salma selama di sekolah ini alhamdulillahnya memang berteman gitu, bahkan berteman dengan guru-guru BK di sekolah gitu. Ada 2 orang guru BK yang Salma anggap itu guru Salma gitu ya, bener-bener guru tuh bener-bener kayak semuanya itu sama curhatin kan. Kayaknya kalau siswa-siswi di SMA atau Alia itu kan serem gitu kalau ke guru BK, padahal sebetulnya enggak gitu. Kalau teman-teman kelas 3 udah kelas 3 nih ya, itu pasti dibutuhin deh buat ke guru BK, karena kita buat konsul kayak diri kita tuh sebetulnya skillnya di mana, potensinya di mana gitu ya, cocok jurusannya di mana, apalagi dengan zaman yang semakin canggih dan teknologi semakin pesat gitu ya. Ini yang kira-kira cocok buat diri saya apa. Nah ini butuh teman-teman curhatin ke guru BK. Agar apa? Guru BK pun mengarahkannya tuh nggak salah gitu. Bahkan sejalur ketika di akhir tuh, oh iya kamu emang cocoknya di jurusan ini gitu. Nah selama kurang lebih 2 tahunan lebih gitu ya, selama di sekolah dari kelas 11 sampai kelas 12 itu, kegiatan sama itu kalau istirahat, kadang ada agenda dari BK itu, sama ikutin gitu. Bahkan sama punya timnya di sekolah itu. Ada tim, waktu itu kita tuh punya tim ya, bukan tim kecil-kecilan sih, ini mah tim beneran gitu ya, tim beneran yang membantu pihak sekolah sedikit demi sedikit ya, dari teman-teman jurusan keagamaan. Oh ya, kalau teman-teman mau tahu juga barangkali kenapa jalur SPAN PTKIN, karena sama itu di Alia itu jurusannya keagamaan teman-teman, kan ada IPA, IPS sama agama kalau di Alia itu. Nah kalau sama itu di agama, makanya kenapa di UIN, kenapa jalurnya SPAN, itu semua tuh menjalur kayak semua itu kayak yang sebetulnya nggak mikirin bakal ke situ, tapi emang udah kodarullohnya aja gitu, kayak emang sejalur gitu, emang udah harusnya begitu jalannya gitu. Tapi nggak menuntut kemungkinan juga teman-teman dari IPA atau IPS ngambil jurusan itu, karena ya nggak jadi soal, ketika dia mampu it's okay gitu. Nah tadi perihal BK gitu ya, perihal nanya-nanya ke BK itu memudahkan juga sih sebenarnya teman-teman. Kenapa kita dekat sama guru BK? Karena bukan hanya dekat secara fisik, tapi dekat juga dengan doa. Misalkan kayak guru BK tuh ngedoain kita, oh iya dia anaknya itu baik gitu ya, anaknya itu soleh, soleha, misalkan sopan, adabnya bagus, iya pokoknya yang baik-baik lah, insya Allah. Itu tuh ketika kita niatnya mau kuliah gitu, ibu, bapak, saya tuh sebetulnya mau kuliah, tapi gimana ya Bu, saya tahu kemampuan saya belum seperti teman-teman yang lain. Pertama itu. Kedua, memang misalnya nih, kalau sama dulu ya memang dari sisi ekonomi itu apa ya, meskipun emang menengah ke bawah, tapi karena ikhtiar dan ya udah pokoknya positif thinking aja, pokoknya bisa kuliah gitu, pokoknya bisa kuliah, nggak mau tahu gitu. Ya udah, alhamdulillah Bismillah, sekarang udah lulus gitu. Iya, jadi kalau emang sebetulnya niat dulu sih teman-teman, niat kan kalau dalam Islam itu katanya apapun perbuatan kita itu tergantung niatnya. Jadi silahkan, mumpung masih ada waktu nih teman-teman SMA nih ya, teman-teman adik-adik semua yang mau kuliah dilurusin lagi niatnya, niat kuliah karena apa gitu. Kalau sama sih niat kuliah ya emang karena pertama apa ya, karena menuntut ilmu itu kan ibadah ya. Salah satu ibadah terpanjang itu selain menuntut ilmu adalah menikah. Karena kalau menikah itu lama, menunggu jodoh, ya menuntut ilmu mendingan gitu. Jadi salah satunya itu ibadah terpanjang ya menuntut ilmu gitu.
lurusin lagi karena ya berniat ibadah gitu. Kalau udah niatnya ibadah ya ngapain aja juga kayaknya is okay gitu, makanya dimudahin. Oh dia nuntut ilmu, kata Allah tuh oh dia nuntut ilmunya karena ibadah nih, berarti ya maksudnya ya Allah mudahin karena semuanya itu bernilai ibadah, dimudahin gitu karena ibadah gitu. Misal oh iya ibu bapak gitu saya mau kuliah, tapi ya intinya mah pasti sih setiap orang itu punya permasalahannya masing-masing. Ini perlu ada keterbukaan ke setiap guru BK. Misal ya nyamannya sama siapa di sekolah, nggak harus sama BK juga. Kalau emang misalkan saya ada guru favorit, misalkan guru bahasa Arab atau misalkan guru yang lain, it's okay, maksudnya ditanya aja, ibu bapak boleh nggak minta waktunya. Teman-teman tuh harus berani ngomong berawal dari situ gitu, agar orang tuh tahu hidup kita, dengerin cerita kita, setidaknya mereka dengerin tuh ada kita didoain gitu sama orang, jangan saling gitu, intinya saling gitu. Karena dari situ semua pintu tuh kebuka gitu. Apalagi ya? Ya intinya gitu sih. Intinya komunikasi sama guru BK. Kalau udah tahu klimaks kayak ini anak emang pihak sekolah itu pasti ngebantu. Dulu juga sama seperti itu. Hampir kurang lebih 2 minggu sebelum kan harus daftar ulang ke UIN ya. Itu sama tuh apa ya? Muncik Sunda namanya uyek-uyekan yang neangan uang ejeng bayar gitu, tak kumaha carana gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh mudahin aja, ada aja jalannya gitu. Ada aja gitu ya jalannya tuh. Masya Allah pokoknya. Ya itu kalau sama sih orangnya kayak pokoknya ya maksudnya ya kuliah nggak mau tahu karena nggak ada biaya. Ya udah maksudnya sekarang kita mulai aja dulu, Bismillah, tawakal gitu. Insya Allah pasti ada jalan. Betul Teh. Gitu. Luar biasa. Jadi memang biaya itu bukan menjadi kendala kita. Nah itu karena ya. Betul. Karena misal kita tuh sebenarnya nih ya teman-teman, kita tuh susah hanya di awal. Ketika teman-teman udah ngerasain prosesnya, nanti kita di kampus pun banyak jalan. Salah satunya nih ya, Teh Dila ini salah satu penerima beasiswa. Jadi juga. jadi jangan aduh nanti gimana ya, kan kuliah bukan setahun 2 tahun gitu, tapi panjang, belum bayar semester, belum bayar kosan, nanti pokoknya nanti ada cerita mahat juga, pokoknya intinya niatin dulu aja niatin yang bener gitu, semuanya pasti di apa ya, dimudahin aja gitu ya. Jadi jangan gimana ya, jangan baru awal juga udah kayak enggak deh, enggak akan kuliah, enggak ada uang. Nanti nah itu mendingan kerja aja atau gimana gitu ya. Jangan lakukan dulu gitu, belum jalanin gitu kan ya. Iya betul banget, betul. Intinya sih itu sih teman-teman, di awal keinginan mau kuliah atau enggak, meskipun ini emang berat karena kuliah ini bukan yang sebulan ya. Bukan yang apa ya beda lah teman-teman, beda dari siswa dan siswi gitu, tantangannya dan semuanya beda gitu. Karena nanti juga disebutnya mahasiswa gitu ya, bukan betul sekali. Iya benar Teh. Nah yang tadi Teh ngejelasin tentang proses pendaftarannya gitu ya, kan pasti teman-teman tuh kayak butuh apa aja nih Teh yang harus disiapinnya? Iya. Misalkan biar apa gitu. Iya. Kalau untuk jalur SPAN-PTKIN, kalau dulu itu sama menyiapkan itu pertama itu data kita dulu. Kalau lulus SMA itu umur berapa sih? Sama lupa. 18 ya kalau nggak salah. 18. Otomatis kita udah punya KTP kan ya. Nah, nomor kartu kependudukan itu yang biasanya itu ada gitu, yang harus dilampirkan gitu ya. Pertama KTP, identitas lah, itu intinya mah profil. Karena semuanya sekarang berbasis online gitu. Kalau dulu pun sama online, nggak ada tuh kayak harus ke kampus atau misalkan ke Kementerian Agama, enggak. Semuanya tuh sistemnya online. Karena nanti yang diperlukan itu hanya pengumuman kelulusan kita diterima di univ itu melalui jalur apa gitu. Nah itu di-download sih, biasanya di-download dan kita print sendiri buat nanti dikumpul ke kampus gitu aja. Untuk cara daftarnya apa aja sih berkasnya? Yang pertama KTP. Nih teman-teman, KTP itu pastikan dulu kalau emang mau masuk kampus atau mau kuliah itu
udah punya KTP gitu. Karena biasanya kalau udah ada sih teman-teman selama sama di kuliah pun, aduh saya belum punya KTP, masih pakai surat keterangan atau Ya dari betul. desa. Nah, lebih baik dari sekarang nih, kalau yang udah nonton, lebih baik dari sekarang disiapkan, barangkali nanti dibutuhkan, karena misal, aduh aku mau ikut beasiswa tapi harus ada KTP asli. Nah, mending di sekarang disiapin gitu. KTP pertama, kakak nih, kita tuh dari keluarga mana gitu. Nah, itu harus jelas, karena kan ini berkaitan dengan pemerintahan ya, dengan korporat pemerintah, jadi ini benar-benar detail gitu. Ya. Kakak, KTP, akte dulu tuh sama pakai akte juga, akte Kelahiran juga. kelahiran. Walaupun Akte kita udah gede kelahiran. tapi tetap harus punya ya Teh. Iya, harus punya akte kelahiran. Intinya yang penting-penting itu sih yang harus ada. Sisanya itu ijazah sekolah, bukan transkrip nilai, surat kelulusan ya kalau nggak salah, surat kelulusan dari sekolah, SKCK atau surat kelakuan baik dari sekolah, eh, yang normal yang normal berkas-berkas dari SMA itu pasti dibutuhkan di universitas. Sama satu surat kesehatan kalau nggak salah. Waktu itu ada surat kesehatan juga. Jadi sama dulu sempet cek ke puskesmas sih kalau sama, karena kan lagi di rumah ya, jadi ke puskesmas aja bahwa kita tuh emang sehat jasmani gitu ya, bahwa nggak buta, nggak fisiknya nggak ada yang cacat gitu. Itu sih yang paling penting. Kalau sisanya kurang tahu kalau sekarang yang terupdate itu apa. Sama satu mungkin yang itu sertifikat. Misal, teman-teman udah pernah ikut lomba mana? Lomba tingkat nasional, lomba tingkat internasional, lomba debat, lomba apa itu dimasukkan. Bisa kayak, oh teh aku mah Hafiz gitu. Dimasukin, ikut lomba apa aja selama di sekolah. Itu menjadi nilai apa ya? Gitu ya Teh ya. Betul. Dan salah satu kekuatan bahwa kita itu layak diterima di universitas itu. Itu sih yang paling penting mah. Di antaranya itu teman-teman silakan diupdate aja. Ada Instagramnya kok sekarang Span PTKIN, ada webnya gitu. Kalau nggak tahu mungkin ditanyain ke setiap sekolah juga pasti ada sih. Apalagi ke guru BK-nya ya biasanya. Nah, Ya Teh gitu. betul. Karena salah satu kalau di sekolah-sekolah yayasan swasta itu punya timnya, tim sukses PTN misalkan. Ya. Tapi kalau misalkan di negeri ini, kalau sekolah negeri kan semua orang kan berlomba-lomba gitu. Jadi ya yang menyediakan ya tim BK, guru-guru BK. Jadi pintar-pintar kitanya nanya, deketin, share gitu, sharing ke guru bahwa Bu ada jalur apa, ada beasiswa apa. Sekarang itu Kementerian Agama bahkan bukan hanya membuka jalur seperti itu ya. Ada juga misalnya kayak teman-teman yang punya hafalan 5 juz, 10 juz itu boleh loh, gratis bahkan kuliah itu. Apalagi kalau mungkin punya hafalan 5 juz ke atas gitu, itu bisa masuknya juga dengan jalur khusus ya Teh ya. Pokoknya tinggal mau belajarnya doang kalau masuk UIN mah. Bener deh. Serius. Iya. Kalau teman-teman nih yang ada yang nonton, alhamdulillah nih aku sekarang udah 7 juz gitu. Itu silakan, lebih baik diujikan aja. Paling yang dibutuhkan itu hanya sertifikat bahwa teman-teman ini udah dinyatakan mempunyai hafalan gitu. Udah tinggal mau belajarnya sih sekarang lah, asalkan mau nyari jalur apa. Kalau aku mau nggak ada biaya, ada keluarga juga sebenarnya sekolah juga begini, gimana ya aku pengennya kerja aja tapi sebenarnya pengen kuliah gitu. Ini banyak banget jalur tuh sebenarnya. Keren deh pokoknya sekarang. Jadi nggak kalau pendidikan mahal apa segala macam, kalau punya skill, punya potensi, punya ini, it's okay, silahkan daftar gitu. Karena pendidikan itu atau kuliah itu bukan hanya untuk orang kaya gitu ya. Betul banget, untuk semua orang, semua kalangan, siapapun berhak. Mau itu dari keluarga sultan, dari keluarga gitu ya. Betul banget. Aku aja dari keluarga biasa sama Teh Dila ya. Iya, kita juga bisa kuliah meskipun kita ya begitulah. Apalagi teman-teman yang lain gitu pasti kan bisa lebih sukses. Nah, iya betul banget. Iya. Nah terus Teh kan biasanya tuh ada pilihan gitu ya. Kalau dulu Dila sih dulu tuh karena memang SMK-nya SMK 3 gitu ya. Jadi bukan berlandaskan agama gitu.
Nah, karena kita umum di SMK 3 tuh jadi nggak ada SPAN PTKIN gitu. Betul tadi kata Teh sama, kalau misalkan teman-teman yang sekolahnya di umum atau enggak di IMAN, di MA, itu silakan tanya dulu ada nggak lewat jalur ini. Khawatirnya ada sekolah yang nggak cocok gitu ya jalur. Iya, betul. Nah, dan terus juga kalau misalkan setelah kita tanya ke sekolahnya, terus kita cocokin tadi gitu ya, kita mau ngambil jurusan apa. Betul. Nah, pas pengambilan jurusan nih Teh, biasanya suka ada beberapa pilihan gitu. Dulu tuh kalau nggak salah SNMPTN tuh kayak ada 3 pilihan gitu ya, nggak tahu 2 pilihan tuh. Nah, kalau dulu Teteh berapa pilihan dan pilihan jurusannya apa aja jurusannya? Oke, paham. Kalau di jalur SPAN itu hanya 2 pilihan, teman-teman. Hanya ada 2, 1 dan 2. 2 ya, ingat 2. 2 universitas dengan 2 jurusan masing-masing universitas. Ngerti nggak? Sama itu nih, sama contohin deh ya, ketika sama dulu waktu daftar. Pertama itu sama Universitas Islam Negeri Kalijaga, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan jurusan yang pertama itu studi agama-agama, atau kalau dulu sih perbandingan agama ya, studi agama-agama sama bukan bimbingan, SKI. Oh, sejarah kebudayaan Islam. 2 jurusan. Intinya 1 universitas, 2 jurusan. Yang satu lagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan studi agama-agama sama studi agama-agama. Oh, jadi iya. Studi agama-agama ya Teh. Iya gitu, sama lupa. Iya kalau nggak salah. Intinya sama tuh dengan jurusan yang sama di satu universitas yang sama pilih itu. Ingat banget waktu itu. Sebenarnya bisa di universitas yang satu ini bisa 2 jurusan gitu. Cuman kalau SPAN itu gitu pilihannya gitu. Oh bukan SAA, yang satu lagi mah PAI Tarbiyah. Ya. Tapi udah diterima di SAA, emang udah rezekinya di SAA. Betul Teh. Karena memang kalau di Tarbiyah tuh kebetulan di UIN Bandung juga jadi favorit. Iya, betul. SAA juga sekarang favorit. Ya. Favorit banget. Ya benar Teh. Alhamdulillahnya keterima di jurusan pertama ya Teh. Iya, di jurusan pertama. Dan alhamdulillah sama diterimanya di UIN Bandung. Padahal UIN Bandung tuh sama pilihnya di yang kedua, bukan yang pertama. Nah, kenapa sama itu diterimanya di UIN Bandung? Karena pertama, ini sama setelah tanya ya ke guru sama waktu itu. Kenapa sama diterimanya di UIN Bandung, bukan di UIN Jogja? Padahal sama pilihnya itu UIN Jogja, jurusan pertama univ pertama itu. Karena sekolah kita ini berada di Jawa Barat. Bukan di luar Jawa Barat. Letak geografi. Jadi kayak udah di-zona-zonain gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu. Mungkin pihak Universitas UIN Bandung ini membutuhkannya itu yang di dalam Jawa Barat, misalkan kayak emang ngambilnya aja di sekolah sama banyak gitu. Dan ya padahal keinginan sama itu UIN Jogja pada saat itu, bukan di UIN Bandung. Tapi ya alhamdulillah maksudnya ya udah gimana lagi, karena keterimanya di UIN Bandung, ya udah dijalanin aja gitu. Itu pun ya gitu lah, Masya Allah lah pokoknya. Dengan gitu sih intinya dua universitas dengan masing-masing universitas itu 2 jurusan kalau dulu. Nah kalau sekarang itu kekhawatiran sama itu ada kebijakan baru atau ini aturan baru gitu dari jalurnya gitu, dari penerima dari jalurnya, diupdate aja, dicari tahu aja gitu gambarannya. Kalau dulu kayak gitu ya, siapa tahu nggak jauh beda gitu. Iya, betul Teh. Nah terus Teh, kan tadi pilihannya juga ada studi agama-agama ya di sini gitu. Terus juga di Kalijaga ada juga perbandingan agama. Kenapa Teh jurusan SAA gitu? Wah, ini udah menjurus pertanyaannya. Ulala, kita bahas SA. Teman-teman SA hadir di sini. Nah, kalau sama, kenapa pilih SAA gitu? Kenapa sih Teh sama di UIN Kalijaga SAA, di UIN Bandung SAA juga gitu? Kenapa sih? Jika kayak yang jatuh cinta gitu ya. Iya, kalau yang jatuh cinta iya. Emang kenapa? Gini sih teman-teman. Pertama, Salma itu
dididik dari mulai SMP deh ya, SMP Islam Terpadu pertama ya. Kedua, setelah SMP Islam Terpadu sama dimasukin lagi ke Madrasah Aliyah Negeri. Otomatis nih otak sama nih udah kayak Islam tuh udah membludak atau ya. Udah kayak Islam gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya emang udah background sama itu iya, background sama tuh merasa bahwa iya sama emang nggak harus nggak harus ke univ umum gitu. Kayaknya emang harus menjurus aja gitu ke yang Islam. Karena emang supaya ilmu yang Salma dapat itu emang benar-benar terarah dan emang terkonsep gitu bahwa Salma di akhir itu punya ilmu apa gitu. Jangan sampai nanti tuh enggak jadi kayak gini, yang penting mah kuliah lah, yang penting mah sekolah lah, sekolah kemana lagi, kuliah kemana lagi gitu. Nah ini pemikiran yang menurut sama tuh kurang tepat gitu. Nggak apa-apa kalau siswa dan siswi ini mampu saat itu sama merasa diri sama nggak mampu. Kalau sama harus kuliah ke IPB, kan aliyah di Bogor, kenapa nggak ke IPB kan ada deket gitu. Kenapa nggak ke UI dekat ke Depok misalkan? Karena merasa diri sama bahwa belum mampu dan emang setiap orang udah punya jatah. Pada saat itu sih merasa bahwa kan udah aliyah, maksudnya emang jurusan juga agama, kenapa nggak ke UIN aja gitu? Karena ya jatah kita ya di UIN, jatah anak UIN, jatah anak aliyah ya di UIN gitu. Supaya apa? Kenapa UIN ada gitu? Karena emang diadakan untuk teman-teman yang pondok, yang aliyah gitu, supaya semua keilmuan di negara kita ini jelas gitu keilmuannya gitu teman-teman. Jadi legalitas kita keilmuan tuh meskipun bukan secara surat ada nih sertifikatnya gitu, tapi memang pengalaman itu pun dinilai sebetulnya. Itu sih kalau sama karena SMP di Islam Terpadu, SMA juga di Aliyah gitu, dan merasa bahwa ya udah gitu, kenapa nggak ke UIN aja? Ya akhirnya ngambil UIN, ngambil ke UIN. Pertama, ketika di Aliyah itu sama jurusannya keagamaan. Oh iya, yang kiranya emang cocok, disukai, dan emang sama kiranya itu nyaman di jurusan itu apa gitu. Karena emang dulu bimbingan juga ya ke guru BK. Nah ini sih lagi-lagi ketemu lagi sama guru BK. Dan kenapa kamu nggak kan ketika curhat gitu ya, Bu, saya mau kuliah tapi pengennya kalau di bahasa Arab gimana? Kamu bahasa Arabnya, nahwu Arabnya udah bisa? Belum, Bu. Nah, akhirnya minder. Makanya, aduh kayaknya kenapa nggak PAI aja? Waktu itu juga diarahinnya PAI gitu. Tapi ya keterimanya di SAA. Gitu. Tapi sebenarnya sama tuh kalau PAI karena harus jadi guru gitu ya. Oke sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau PAI itu kan berarti untuk semua kalangan gitu ya. Pada saat itu sih kayak oke aja mau aja, tapi kayaknya jurusan SA lebih menantang. Sama sih dulu tuh emang orangnya tuh suka tantangan gitu dan merasa bahwa ingin beda dari yang lain gitu. Karena di sekolah ini di angkatan sama ini nggak ada yang ngambil jurusan itu dan merasa bahwa kayaknya mampu deh ngambil jurusan studi agama-agama. Dan dulu tuh ketika di aliyah itu ngerasa suka banget sama pelajaran ilmu kalam, bahas-bahas tentang tauhid, bahas-bahas tentang yang goib-goib gitu, yang aneh-aneh itu melotot gitu kalau misalkan nggak ngantuk gitu. Nah, akhirnya nanya ke guru BK sama ke guru ilmu kalam, Bapak, Ibu, kalau yang jurusan kiranya nanti itu bisa ngajar juga di ilmu kalam atau yang sekufu atau yang sejalur tuh akhirnya diarahinnya itu coba kamu ngambil filsafat awalnya tuh. Waduh, berat filsafat. Akhirnya ada juga studi agama-agama atau kalau mau ilmu Al-Qur'an tafsir tapi merasa bahwa diri ini belum banyak interaksi dengan Al-Qur'an, akhirnya ya udahlah ya gitu. Yang biasa aja tapi emang benar gitu. Akhirnya sama itu ngambil jurusan studi agama-agama karena merasa ini emang dianggap mampu samanya dan senang gitu. Awalnya senang sama ilmu itu. Awalnya bukan senang karena emang udah tahu SA, enggak.
karena emang udah di jurusan agama pertama itu, kedua karena emang suka di ilmu kalam dulu itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah diarahinnya buat di SAA. Alhamdulillah diterima juga di SAA. Pada saat itu ya udah klik aja SAA, karena ada SAA di SPAN, udah kamu ngambil SPAN aja waktu itu tuh sama guru. Ngambil SPAN, jurusannya studi agama-agama, itu cocok lah buat Salma katanya teh. Sampai pihak sekolah beberapa guru juga ada yang, kamu kamu nanti yuk murtad cina Ya nanti. karena khawatir ya belajar Oh, karena 2016 itu masih belum jadi studi agama-agama ya, masih jadi perbandingan agama 2016 itu. Karena emang pada saat ngeklik pun jurusan pada saat pengumuman kan pihak sekolah itu mendapatkan surat ya di sekolah siapa siswa-siswi itu yang lolos siapa aja, dan nama Salma itu ada. Nama Salma siswi perempuan satu-satunya di sekolah yang keterima di jalur SPAN PTKIN dengan jurusan yang sekolah tuh kayak nggak salah, kita tuh mau masukin anak agama ke studi ke perbandingan agama. Jadi sekolah tuh yang khawatir, awas tangke ninggalkan sholat apa segala macam. Yaitu mungkin stigma orang awam ya, pada saat itu belum tahu jurusan kita tuh apa, jurusan studi agama perbandingan agama tuh apa. Tapi alhamdulillah setelah sama masuk dan sekarang udah jadi alumni, sholatnya sholat 5 waktu tetap nggak nambah sampai 6 waktu gitu ya. nggak jadi Baik-baik kok. ya. Nah, enggak bikin agama baru, enggak jadi nabi, enggak gitu. Alhamdulillah masih di jalan yang benar kok gitu. Betul banget. Ya kalau mau ngebahas SAA-nya, Teh Dila lebih paham gitu. Ya Allah, iya benar-benar ya Teh. Nah, dari situ Teh, dari tadi kan tentang awal bunga perkuliahan gitu.